Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Di sini, kakak dan teman-teman kakak akan memberitahu adik-adik mengenai sunah-sunah di bulan Ramadan. Tapi sebelum adik-adik mengetahui apa aja sunah-sunah di bulan Ramadan, adik-adik harus tahu dulu apa itu sunnah. Nah, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik dari perkataannya maupun dari perbuatannya. Nah, sunnah juga merupakan sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, tetapi apabila tidak dikerjakan tidak akan mendapat dosa. Jadi, bila adik-adik mengerjakan sunnah ini, adik-adik akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, bila di bulan Ramadan ini, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langsung aja yuk kita ketahui apa aja sih sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya adalah membagikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa. Membagikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa merupakan salah satu bentuk amalan yang banyak dilakukan oleh umat Islam di bulan Ramadan. Adik-adik tahu nggak sih, bagi orang-orang yang membagikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa, pahala yang didapat sama besar dengan orang yang sedang berpuasa. Sungguh besar bukan? Nah, membagikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa merupakan salah satu bentuk sedekah loh adik-adik. Dengan sedekah, harta adik-adik tidak akan berkurang, tetapi harta tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dari harta adik-adik, insya Allah akan digantikan oleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum adik-adik, kenalin nama kakak Hairul. Di sini kakak akan jelasin tentang mengakhirkan sahur. Nah, tapi sebelumnya adik-adik tahu belum kalau mengakhirkan sahur itu hukumnya sunnah. Nah, terus kenapa harus diakhirkan? Ada dua alasan. Yang pertama adalah jika adik-adik mengakhirkan sahur, ketika beres sahur otomatis waktu subuh sudah dekat. Nah, sehingga adik-adik bisa langsung sholat subuh tanpa takut ketiduran terus bangun kesiangan. Terus ada alasan yang kedua adalah jika mengakhirkan sahur, maka kita sebagai muslim akan punya energi yang cukup untuk berpuasa hingga maghrib tiba. Terus kapan sih waktu yang tepat untuk sahur? Nah, waktu yang tepat untuk sahur adalah dari tengah malam hingga mendekati waktu fajar. Tapi yang paling bagus adalah ketika sudah mendekati waktu fajar. Nah, terus jika bangun kecepatan gimana, Kak? Jika bangun kecepatan, adik-adik bisa melakukan kegiatan yang lain terlebih dahulu, ya kan, seperti sholat tahajud dulu, atau membantu orang tua menyiapkan untuk sahur, dan juga kegiatan positif yang lainnya. Pokoknya manfaatkan waktu sebaik mungkin dan jaga terus semangat puasanya. Semangat deh. Sunnah selanjutnya yaitu berdoa sebelum buka puasa. Tapi kenapa sih kita harus berdoa sebelum buka puasa? Alasannya adalah sebagai tanda bahwa puasa kita itu ikhlas untuk Allah. Nah, adik-adik udah bisa belum doa buka puasa? Yuk kita lihat video berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Lalu selanjutnya ada menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka ini adalah salah satu sunnah dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau misalnya adik-adik sedang bermain layang-layang lalu mendengar suara adzan maghrib, Allahu Akbar, Allah. adik-adik harus langsung segera kembali ke rumah dan menyegerakan berbuka. Di sini aku mau ngejelasin tentang apa itu bersedekah. Nah, jadi bersedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan hati yang tulus dan ikhlas. Nah, contohnya itu dengan memberi sedikit uang jajan kalian kepada orang lain. Tapi sedekah itu bukan hanya dengan memberikan barang ataupun uang. Sedekah juga bisa dilakukan dengan memberikan senyuman. Jadi, dengan kalian tersenyum kepada orang lain, itu adik-adik semua udah melakukan sebuah sedekah. Jadi, adik-adik jangan lupa senyum ya, karena dengan senyuman itu
kalian bisa dapat pahala yang besar. Halo adik-adik, kali ini kakak mau jelasin kenapa sih kita harus berbuka dengan yang manis-manis seperti kurma. Yang pertama, berbuka dengan yang manis-manis saat berbuka puasa akan mengembalikan energi tubuh kita yang habis setelah berpuasa seharian. Yang kedua, berbuka dengan yang manis-manis, terutama dengan memakan kurma, merupakan anjuran dari Nabi Muhammad. Yang ketiga, kurma juga membantu mengatasi masalah pencernaan loh adik-adik. Nah, itu dia beberapa alasan berbuka dengan yang manis-manis, terutama dengan kurma. Namun tetap ingat ya, jangan sampai berlebihan mengkonsumsinya. Semangat terus untuk puasanya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.